Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yogo Aryo Jatmiko pada mata kuliah Teknik Demografi 2. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai estimasi kematian dengan metode Trussell. Kita akan masuk ke dalam metode Trussell. Sebagai pendahuluan, angka kematian bayi itu dapat diperoleh dari perkiraan secara tidak langsung atau indirect method berdasarkan berbagai metode seperti metode-metode yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu metode Bras, metode Trussell, metode Sullivan, dan metode Vinay. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan vital registrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik dan kualitas data yang dihasilkan masih rendah. Kenapa hal ini masih terjadi? Barangkali dari pihak pemerintah sudah optimal dalam menerapkan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan vital registrasi. Namun, ada kalanya kejadian vital registrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik karena masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya registrasi diri. Kita ambil contoh, misalnya si Bapak A pindah dari kota A ke kota B. Nah, seharusnya sebagai warga negara yang baik dan sadar akan pentingnya registrasi, si Bapak A ini ketika pindah dari kota A ke kota B, dia melaporkan proses kepindahannya. Namun apa yang terjadi? Masih banyak warga seperti Bapak A yang pindah dari satu kota ke kota lain tapi tidak melaporkan tentang registrasi dirinya. Nah, ketika ada pemeriksaan atau ketika ada hal yang diperlukan baru dia memproses registrasi vital tersebut. Nah, sehingga hal ini menyebabkan registrasi vital di Indonesia masih belum optimal dan belum berjalan dengan baik. Dengan cara tidak langsung, kualitas penghitungan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kebenaran asumsi yang digunakan. Nah, kita bicara mengenai metode Trussell itu sendiri. Dalam suatu metode yang bersifat indirect method tentunya ada asumsi. Nah, asumsi dalam metode Trussell adalah perubahan periode mortalitas dapat dimodelkan sebagai gerakan yang melalui tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah secara beruntun dari suatu set model life table. Nah, sehingga cohort life table dapat diperoleh dengan mengaitkan secara bersama tingkat mortalitas yang dialami oleh cohort tersebut yang sebenarnya melalui periode yang berbeda. Nah, bicara mengenai life table, metode Trussell ini memanfaatkan life table yang dibuat oleh Cole dan Demeny. Untuk data yang dibutuhkan itu tentunya sama dengan metode-metode yang pernah kita pelajari. Pertama adalah jumlah anak lahir hidup atau ALH, yang kedua jumlah anak masih hidup atau AMH, dan yang ketiga jumlah perempuan usia 15 sampai 49 tahun menurut kelompok umur 5 tahun. Untuk menghitung nilai dari probabilitas kematian dari saat lahir sampai umur tepat X atau Ki X, kita membutuhkan Ki besar I dan KI, di mana Ki besar I itu adalah proporsi anak yang meninggal yang pernah dilahirkan oleh ibu-ibu dalam kelompok umur I, di mana I itu 1 untuk kelompok umur 15-19 sampai I sama dengan 7 untuk kelompok umur 45-49. Nah, KI adalah faktor pengali yang bersesuaian dengan ibu-ibu dalam kelompok umur I. Kemudian, faktor pengali KI ini dia memanfaatkan nilai dari koefisien-koefisien, yaitu koefisien AI, BI, dan CI, di mana koefisien untuk menghitung estimasi faktor pengali untuk angka kematian bayi berdasarkan metode Trussell ini diperoleh dari model-model life table. Nah, ketika data dikelompokkan menurut umur ibu. Nah, KI ini sendiri adalah faktor pengali yang bersesuaian dengan ibu-ibu dalam kelompok umur I. Nah, kita lihat pada tabel 47
Koefisien untuk estimasi child mortality itu berdasarkan metode Trussell ini kita dapatkan sebagai berikut. Jadi di sini ada nilai AI, ya, koefisien AI, kemudian ada nilai koefisien BI dan koefisien CI. Nah, kemudian di sini ada modelnya yang berdasarkan life table. Jadi di life table kan kita ketahui dari life table Cole dan Demeny itu ada 4 model. Model North, South, East, dan model West. Nah, di sini pakai Trussell juga dia berdasarkan modelnya jadi masing-masing. Jadi setiap model North ada penghitungannya, model South ada penghitungannya, sehingga didapatkan nilai-nilai koefisien yang berbeda-beda untuk setiap model. Kemudian ada yang namanya periode acuan. Nah, untuk periode acuan ini juga menggunakan koefisien-koefisien AI, BI, dan CI, di mana AI, BI, dan CI adalah koefisien untuk menghitung estimasi periode acuan TX yang menunjukkan periode waktu di mana nilai-nilai QX yang diestimasi berada. Nah, TX ini sendiri adalah periode acuan yang menunjukkan periode waktu di mana nilai-nilai QX yang diestimasi berada. Untuk melakukan referensinya bagaimana? Kita pernah mempelajari dalam metode Vinay, TX ada display 3. Nah, kita akan memanfaatkan itu untuk melakukan interpretasi. Kemudian ini adalah koefisien-koefisien yang digunakan untuk menghitung TX. Ada dari tabel 48. Jadi nilai AI, BI, dan CI yang digunakan dalam model untuk TX itu berbeda dengan apa yang digunakan dalam model QX. Nah, berikut adalah tahapan penghitungan dalam metode Trussell. Yang pertama, sediakan data jumlah penduduk wanita atau WI, kemudian ALH dan AMH menurut kelompok umur 5 tahunan. Kemudian yang kedua, hitung rata-rata ALH PI. Kemudian yang ketiga, hitung proporsi anak yang meninggal I besar I. Nah, jumlah ALH dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH itu adalah nilai dari Q besar I. Nah, kemudian hitung nilai rasio antara P1 per P2 dan P2 per P3. Kemudian kita aplikasikan nilai KI dan TX sesuai pola mortalitas yang diinginkan berdasarkan tabel 47 atau tabel 48. Nah, tabel 47 itu untuk nilai KI, faktor pengali, koefisiennya dari sana diambilnya. Sedangkan tabel 48 itu untuk menghitung periode acuan TX. Untuk koefisien regresinya, pertama untuk menghitung faktor pengali KI itu sama dengan AI ditambah BI dikali P1 per P2 ditambah CI dikali P2 per P3, di mana nilai AI, BI, dan CI ini kita ambil dari tabel 47, tabel yang pertama ya. Kemudian hitung probabilitas meninggal QX. QX adalah KI dikali Q besar I. Nah, kemudian yang terakhir hitung periode acuan TX. TX adalah AI ditambah BI dikali P1 per P2 ditambah CI dikali P2 per P3. Nah, untuk mengaplikasikannya kita contohkan sebagai berikut. Kita contohkan pada data ALH dan AMH Provinsi Sulawesi Utara hasil SUPAS 2005. Seperti diketahui ada umur di sini ya 15-16 sampai 50-54. Dan ini adalah WI, kolom 2 adalah jumlah wanita. Ada 84.561 sampai 56.091. Kemudian juga ada data ALH untuk setiap kelompok umur dan juga ada data AMH untuk setiap kelompok umur. Nah, untuk menghitung ALH rata-rata atau paritas pada setiap kelompok umur, itu kita membagi ALH dengan jumlah wanita. Jadi 3.793 dibagi 84.561 didapatkan 0,0449. Itu nilai ALH untuk kelompok umur
15, 16. Nah, karena ini yang pertama, berarti ini P1 gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah 45.699 ALH-nya dibagi WI-nya 86.180 didapatkan 0,5303. Ini untuk P2. Nah, ini kelompok umur yang kedua ya, 20-24. Kemudian P1 per P2-nya kita dapatkan itu sama dengan 0,0846. Nah, dengan cara yang sama kita hitung nilai untuk P2 per P3. Kita dapatkan nilai sebesar 0,4497. Nah, untuk nilai proporsi anak meninggal itu adalah nilai dari ALH dikurang AMH dibagi dengan ALH. Nah, kita dapatkan yang pertama ini nggak ada ya 0 karena ALH-nya sama dengan AMH. Kemudian yang kedua, ini Q besar I-nya ALH dikurang AMH dibagi ALH. Kita dapatkan 0,0181 dan seterusnya sampai kelompok umur 50-54 ya, sesuai data ya. Kemudian setelah kita dapatkan, kemudian kita aplikasikan. Untuk menghitung model WES ini sebagai contoh ya, berarti kita harus mencari nilai KI, QX dan TX-nya gitu ya. KI-nya ini kita dapatkan, berarti kalau ini model WES ya carinya nilai A2 WES, B2 WES sama C2 WES nih untuk mendapatkan nilai 1,092. Jadi lihat di tabel 47 ya. Tabel 47. Oke. Nilai P1 per P2 dan P2 per P3-nya ya yang tadi kita hitung sebelumnya. Kemudian ini untuk TX, ini bisa contohnya T15. Itu dapatnya dari A6 WES tambah B6 WES dan C6 WES. Nah, ini ambilnya dari tabel 48. Sehingga didapatkan nilai periode acuannya 12,3. Untuk QX-nya adalah KI dikali Q besar I. Nah, ini kita dapatkan 1,257 dikali 0 ya 0 ya. Kemudian 1,092 dikali 0,0181 adalah 0,020 dan seterusnya. Oke, ini kalau contohnya misalnya menghitung dengan model NOR, caranya sama. Oke, mudah ya. Caranya sama persis. Kemudian ini adalah contoh lain, yaitu misalnya penghitungan angka kematian bayi di Jawa Barat hasil SP 1971 dengan menggunakan metode Trussell model NOR gitu ya. Kita sudah diberikan data menurut kelompok umur 15-19 sampai 45-49. Kemudian kita ada nilai setiap paritasnya, jadi sudah dihitungkan ya paritasnya. Terus ada nilai proporsinya Q besar I dan ini nilai X-nya. Nah, kita kemudian hitung nilai KI. Nah, nilai KI ini didapat dari tabel 47. Tabel 47. Nah, nanti ambil koefisiennya. Kita ambil koefisien A, B, C dari tabel 47. Kemudian nanti masukkan ke dalam formula ini. KI sama dengan AI plus BI kali 41 per P2 plus CI kali P2 per P3. Nah, kemudian kita dapatkan nilai KI-nya ya sebagai berikut 1,08, 0,966 dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung QX itu sama dengan KI dikali KI gitu ya. Q besar I dikali KI. Nah, ini 0,1745 dikali 1,008 dan seterusnya ya sampai 0,3168 dikali 1. Ini kita dapatkan nilai QX-nya. Kemudian untuk TX itu sama dengan KI tapi tabelnya tabel 48. Nah, di sini misalnya kita karena mintanya model North ya, contoh ini model North. Nah, ini nilai koefisiennya AI, BI dan CI. Itu ya. Kita dapatkan dan kita masukkan ke rumus ini. Yaitu 1519. Tadi kita sudah punya nilai P1 per P2-nya 0,188, P2 per P3-nya 0,524. Nah, ini masukkan dengan nilai koefisien A, B, C-nya yang ada di tabel 48. Sehingga kita dapatkan nilainya sebagai berikut.
Kemudian bagaimana untuk menginterpretasinya? Untuk menginterpretasi nilai TX atau periode acuan, kita bisa memanfaatkan tabel display 3 dari metode Vinay yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi di display 3 itu kan ada nilai-nilainya nih ya. Kita lihat misalnya 71 itu dilaksanakannya pada kondisi bulan apa, atau misalnya data yang kita kerjakan dikerjakan pada periode apa, misalnya pada bulan Juni 2010 misalnya. Juni 2010 berarti 15 Juninya ada di mana? Nah, 15 Juni ada di sini. Berarti dia 0,5. Misalnya 2010,5 dikurangi dengan nilai-nilai yang ada di TX kita. Hasilnya itulah yang menjadi periode acuan yang kita interpretasikan. Oke, ini adalah data latihan berdasarkan hasil SUPAS 2005 pada Provinsi Bali. Hitunglah nilai AKB dan AKA menggunakan metode Trussell. Oke, selamat mencoba dan semoga sukses. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari metode Trussell. Itu ada di manual 10 di bab 3. Ya, silahkan buka-buka manual 10-nya. Kemudian baca-baca lebih lengkap mengenai metode Trussell di sana. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.